Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indriani, 2304003, Prodi Manajemen semester 5. Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam memperoleh, menggunakan, dan membuang produk-produk yang dikonsumsi. Menurut Kotler 2005, perilaku konsumen adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana cara individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, memakai, serta memanfaatkan barang dan jasa, gagasan atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat konsumen. Adapun beberapa poin yang menjadi pengaruh yang mendasari perilaku konsumen. Yang pertama, pengaruh lingkungan. Faktor lingkungan adalah unsur yang terdapat di luar individu yang mempengaruhi konsumen, individu, unit pengambilan keputusan, dan para pemasar. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga, dan situasi. Yang kedua, pengaruh individu merupakan faktor internal yang bergerak dan mempengaruhi perilaku. Pengaruh individu meliputi sumber daya konsumen, motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, dan gaya hidup. Yang ketiga, faktor psikologis, yaitu keputusan pembelian konsumen selain dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan individu juga melibatkan proses psikologis. Proses psikologis meliputi pengolahan informasi, pembelajaran, dan perubahan sikap dan perilaku. Memahami perilaku konsumen merupakan aspek terpenting dalam pemasaran. Adapun manfaat memahami perilaku konsumen, yang pertama, membantu para manajer pemasaran dalam mengambil keputusannya. Yang kedua, memberikan pengetahuan kepada para peneliti pemasaran dengan dasar pengetahuan analisis konsumen. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam menciptakan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan layanan. Yang keempat, membantu konsumen dalam pembuatan keputusan pembelian yang lebih luas, serta menyadari hak mereka sebagai konsumen akhir. Konsumen saat terjadi pandemi akan cenderung mengabaikan harga dan lebih memperhatikan nilai. Hal ini dapat diartikan dari dua sudut pandang. Yang pertama yaitu korelasi dengan permintaan, di mana semakin sedikit barang, maka semakin tinggi harga yang diberikan. Dalam arti ini, yang pertama konsumen akan cenderung menanggalkan persepsi harga. Contoh perilaku ini yaitu mass buying produk hand sanitizer dan suplai makanan yang ludes dalam beberapa jam. Kedua adalah konsumen sebisa mungkin menahan uangnya dan akan membeli barang yang dianggapnya memiliki nilai yang sangat penting. Contohnya, orang akan cenderung menahan untuk mengkonsumsi produk komplementer seperti paket liburan atau barang-barang hobi. Contoh perubahan perilaku pada masa pandemi yang pertama yaitu konsumen lebih berfokus kepada nilai. Kedua, konsumen akan membangun kembali awareness atau kesadaran merek. Yang ketiga, konsumen online kini bukan hanya dari generasi milenial. Keempat, bangkitnya tren group buying atau pembelian kolektif dari beberapa pembeli untuk mengaktifkan diskon. Motivasi, emosi, kepribadian memiliki keterkaitan strategi. Tujuannya untuk memberikan motivasi, emosi, dan bagaimana kita menyesuaikan kepribadian diri konsumen tersebut dengan memberikan atau menawarkan produk dan jasa yang mereka sukai. Dalam strategi pemasaran, kita harus memahami konsumen kita seperti apa. Motivasi, emosi, dan kepribadian dimanfaatkan untuk pemasaran karena saling berkaitan. Contohnya, tas limited edition dari Gucci. Tas ini hanya ada 15 di beberapa negara. Dengan menyediakan 15 tas ini akan meningkatkan motivasi, emosi, dan kepribadian konsumen untuk membeli tas tersebut.